Wabarakatuh, salam sejahtera, salam sehat. Semoga juga teman-teman baik saja, tetap semangat. Dan seperti yang sudah saya duga sebelumnya ya, bahwa Persib pasti akan habis-habisan di kandang mereka di Gelora Bandung Lautan Api di saat akan menjamu Bayangkara FC, karena mereka harus dapat 3 poin. Ini penting, harga mati buat tim asuhan Boyan Hodak. Dan mereka mampu mendapatkan 3 poin itu. Tadi Persib Bandung mengalahkan Bayangkara dengan clean sheet 2-0. Brace dilakukan oleh Ramon Tangki. Jadi ini menjadi gol ketiga dia di Liga Super, dan secara keseluruhan ada 4 gol yang dia sudah buat di semua pertandingan. Sehingga bagi Boyan Hodak sekarang dia punya opsi banyak. Ya. Artinya dengan lawan siapapun dia melihat siapa yang harus dimainkan di awal, terutama untuk mesin gol mereka. Apakah Ramon Tangki atau Andrew Jung. Ini 2 pemain yang selalu sering bergantian. Termasuk dalam pertandingan menghadapi Bayangkara. Ketika 2 gol sudah dibuat oleh Ramon, dia ditarik keluar dan Andrew Jung yang masuk. Ya. Kalau bisa melihat dari pertandingan tadi, memang Boyan Hodak itu menggantikan 5 pemain. Ya, setelah merasa aman, 5 pemain dimainkan. Pergantian ada Sadil Ramdhani masuk, ada Julio Cesar, juga Robi Darwish ikut dimainkan, termasuk dengan Andrew Jung juga yang ikut bermain. Ya, saya pikir banyak ya pemain-pemain ya, kedalaman skuad ini yang dijaga dengan sangat baik. Ada keseimbangan di tubuh Persib Bandung yang membuat Boyan Hodak gampang untuk bisa menukar pemain siapapun yang harus dimainkan. Even mereka tidak memainkan juga seorang kapten seperti Mark Klok, itu aman-aman saja. Dia bagaimana memutar itu dengan mendorong Eliano Reinders bermain untuk bisa mendampingi Luko. Luciano Goycochea, juga ada Tom Haye yang kita tahu bersama sebagai pengatur serangan dari Persib Bandung, dan Tom bermain dengan sangat baik dengan umpan-umpan dia yang sangat memanjakan, termasuk bagaimana juga kita bisa melihat dengan gol Ramon Tangki di sana. Dan saya lihat di depan dengan Berginho, Julian Barros, ya 4-3-3-nya berjalan dengan baik, dan sepertinya gol hanya menunggu soal waktu saja. Di belakang juga ya, walaupun tidak ada Frank Putros, mereka masih punya pemain muda seperti Kakang, Afriana Dewangga, juga ada 2 back tengah mereka ya, kembalinya Federico Barba, pemain yang saya sangat sukai cara bermainnya, berpasangan dengan Matricardi. Terlepas Julio Cesar juga masuk di babak kedua, tapi keberadaan Barba selalu menambah rasa percaya diri, terutama di lini pertahanan Persib ya, dengan Teja tentunya sebagai penjaga gawang. Dan Barba menjalankan tugas dengan baik dengan Matricardi, termasuk dengan Dewa dan juga dengan Kakang ya di sana, dan clean sheet seperti yang kita tahu bersama. Ya, ini kemenangan ke-6 bagi Persib ya. Luar biasa di kandang kalau bisa dikatakan. Kalau seluruh kan 10 kemenangan. Ya, dengan 6 kemenangan yang mereka sapu di kandang, ya ini yang kita tunggu. Kalau mereka menyapu bersih semua laga, ya 57 poin. Sekarang dengan 6 laga mereka menang di kandang mereka, ya hanya 1 gol kebobolan. Kalau nggak salah lawan Borneo ya, ketika mereka menang dengan 3-1, dan itu gol satu-satunya yang terjadi di GBLA. Dan berarti pertahanan Persib oke, sejauh ini kan baru 10 gol mereka kebobolan. Nah, sementara bagi Bayangkara yang tadinya cuma 9 gol kebobolan, sekarang sudah 11 gol kebobolan ketika 2 gol Ramon Tangki tadi bersarang. Ya, gol pertama dari Matricardi bagaimana memberikan umpan trupas ke dalam kotak penalti, dijalankan dan diselesaikan dengan baik oleh Ramon, walaupun dijaga oleh Nehar Sadiki, pemain dari Makedonia Utara, tapi dia membelokkan bola ke sudut gawang ya Bayangkara. Dan ini membuka harapan ketika gol pertama itu terjadi di menit ke-10 sebelum ada gol di menit ke-62. Nah, dengan 3 poin ini ketika mereka memepet sekarang 31 poin, sementara Borneo yang kemarin tertahan melawan Persibaya dengan 2-2 yang 34 poin, ini kan semakin dekat. Tekanan ini yang diperlukan memang, sehingga persaingan di papan atas semakin sengit. Bukan saja Borneo ada tekanan dari Persib, tapi Persija yang akan bermain nanti Senin ini ya, menghadapi tim yang berada di zona degradasi seperti Semen Padang. Persija dituntut harus bisa menang ya, jika ingin terus bisa memelihara posisi mereka dalam persaingan, karena sekarang kan Persib sudah masuk ke urutan kedua klasemen sementara, melompati Persija yang tadinya di posisi kedua turun ke 3, tapi Persija masih punya 1 pertandingan. Yang saya bilang tadi, mereka kalau ingin balik ke posisi kedua harus bisa menang. Mereka 29 poin saat ini, kalau menang ada 32 poin, 1 strip di atas Persib. Sekarang kan Persib ada 2 strip di atas mereka dengan 31 poin. Makanya duel Persija melawan
Semen Padang juga ini kan sangat seru. Semen Padang tidak mau kalah tentunya di kandang, ingin memberikan perlawanan. Desakan dari bawah juga oke. Malut United menang di kandang PSM 1-0 dan ini membuat Malut 28 poin. Maka di atas itu menjadi ramai dengan 4 tim ini kan. Borneo, Persib, Persija dan Malut United. Nah, sementara dari bawah Persik tadi juga menang 3-0 lawan Persita Tangerang menang lawan Persib 3-0 sehingga 22 poin mereka ada di posisi kelima. Sementara bagi Persita Tangerang. Nah, modal 3 poin yang didapat Persib atas Bayangkara ini akan membuat mereka semakin pede, semakin percaya diri ketika mereka hendak melakoni laga di akhir tahun ini. Ya, sebelum melangkah ke 2026, mereka akan menghadapi PSM Makassar. Ya, PSM setelah kalah melawan Malut tentunya juga akan habis-habisan, tetapi ini bermain kembali di GBLA. Ini rumahnya bagi Persib, markas mereka. Tentunya mereka tidak mau terluka di sini dan mereka akan mempertahankan bagaimana konsistensi mereka selalu menang bermain di kandang kan. Yang saya bilang tadi sudah 6, mereka ingin menutup itu dengan kemenangan ke-7 di kandang pada akhir tahun ini sebelum melangkah pada tahun 2026 karena Persib sedang bersiap untuk menghadapi Persi, Kediri keluar kandang, ada El Clasico pertandingan klasik melawan Persija tentunya yang ditunggu pada tanggal 11 Januari, ada PSBS Biak, kemudian Persi Solo yang mereka akan hadapi. Jadi saya pikir laga-laga ini tentunya akan dipersiapkan dengan baik oleh Boyan Hodak sebagai masternya untuk meracik strategi bagi Persib Bandung. Dan konsentrasi saya pikir harus kita lihat jangan dulu ke 2026 tapi menyelesaikan pertandingan sisa melawan PSM. Karena itu penting. 3 poin itu yang membuat mereka tetap menjaga persaingan dengan Borneo. Ya pasti Borneo juga akan main habis-habisan di pertandingan selanjutnya dan mereka tidak ingin kalah. Karena kalau mereka tersandung lagi mereka akan bisa disalip oleh Persib Bandung atau disamakan posisi poin mereka di klasmen sementara Liga Super Indonesia. Ya, sekali lagi selamat buat Persib yang sudah mengamankan 3 poin di kandang melawan Bayangkara sambil menunggu nantinya pertandingan tanggal 27 menghadapi PSM Makassar. Ya, dengan saya Bung Ropan. Ciao.